Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkanlah saya Maisita Fitri Azahra, dosen Manajemen Pemasaran Industri Elektronika Politeknik APP Jakarta dengan kompetensi Desain dan Perancangan. Pada kali ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang kita kenal dengan PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada mata kuliah yang saya ampuh yaitu Periklanan, Desain Media Promosi. Mata kuliah ini adalah mata kuliah kekhususan yang ada di Manajemen Pemasaran Industri Elektronika. Mata kuliah Periklanan, Desain Media Promosi memiliki bobot 2 SKS yang berada di semester genap khususnya di semester 2. Mata kuliah ini bersifat teori dan wajib diambil bagi mahasiswa sebelum mereka mengambil mata kuliah lanjutan yaitu project. Mata kuliah Periklanan Desain Media Promosi merupakan mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dasar dalam merancang media promosi yang efektif melalui pendekatan strategi pemasaran, komunikasi visual, dan media digital. Mahasiswa akan mempelajari konsep dasar periklanan yang mana kita kenal dengan STP atau Segmenting, Targeting, dan Positioning. Lalu, mereka akan mempelajari perancangan konten, prinsip desain visual 2 dimensi, serta pengembangan konten promosi untuk media sosial. Selain itu, mahasiswa diperkenalkan pada strategi pembuatan konten video seperti storytelling, optimasi konten, hingga perkembangan industri periklanan digital berbasis platform media sosial. Mata kuliah ini menekankan kemampuan berpikir secara kreatif, strategis, serta adaptif terhadap tren pemasaran yang berkembang pada dunia digital melalui studi kasus dan analisa konsep media promosi. Dalam penyampaian materi saat pembelajaran, saya menggunakan metode DIA atau yang kita kenal dengan Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery adalah cara saya menyampaikan materi kepada mahasiswa saat berada di kelas. Materi yang saya sampaikan menggunakan media PowerPoint, yang mana materi tersebut disusun bersama tim dosen pengampu mata kuliah yang merujuk pada buku Universal Principles of Design oleh William Litwell, The Non-Designer's Design Book 4th edition oleh Robin Williams, dan The Contagious Why Things Catch On oleh Jonah Berger. Metode berikutnya adalah interaction. Interaction adalah interaksi saat saya berada di kelas bersama mahasiswa. Pada metode ini saya menggunakan teknik SCL atau Student Centered Learning, yang mana di sini mahasiswa ditempatkan sebagai subjek pembelajaran. Pada teknik SCL ini, mahasiswa akan lebih mudah mempelajari dan memahami materi yang disampaikan. Selain itu, mahasiswa akan lebih aktif, kreatif, dan mandiri untuk memahami informasi dari materi yang disampaikan. Pada teknik SCL, saya menggunakan beberapa cara, di antaranya kuliah interaktif, yang mana saat proses pembelajaran, di tengah-tengah pembelajaran saya memberikan pertanyaan kepada mahasiswa. Pun mahasiswa boleh bertanya di tengah-tengah pembelajaran. Lalu, think, pair, and share, di mana saya akan membagi mahasiswa secara berpasang-pasangan, memberikan isu untuk mereka bahas masing-masing, berpikir sendiri, berdiskusi, lalu membagikan hasilnya kepada teman-teman di kelasnya. Yang terakhir adalah studi kasus, yang mana teman-teman mahasiswa dapat menganalisis kasus nyata dari periklanan yang berada di perusahaan ataupun media sosial untuk dibahas, dianalisa, dan dicarikan solusinya. Dalam metode interaksi, saya menggunakan beberapa media, yaitu PowerPoint dan e-learning, yang mana mahasiswa dapat mengakses e-learning tersebut di alamat elearn.poltekapp.ac.id. Lalu, ada beberapa media berbasis web, di antaranya Kahoot, Spinwheel, Grup Generator, dan WhatsApp Group untuk berdiskusi lebih lanjut. Pada mata kuliah Periklanan Desain Media Promosi, sesuai dengan CPL yang sudah disepakati, maka turun 4 CPMK, yaitu 1. Mampu menjelaskan konsep dasar periklanan, komunikasi pemasaran, strategi segmenting, targeting, dan positioning, serta proses perancangan media promosi
sebagai dasar penyusunan strategi komunikasi visual. 2. Mampu menyusun perancangan konten kreatif dan konsep media promosi berdasarkan prinsip komunikasi pemasaran serta karakteristik target audience. 3. Mampu menerapkan prinsip-prinsip desain komunikasi visual dalam menyusun konsep media promosi dan identitas visual menggunakan perangkat desain digital. Yang terakhir, mampu menganalisis efektivitas media promosi berdasarkan tren konten, engagement, insight, dan peluang monetisasi, serta menunjukkan kemampuan komunikasi, kerjasama, dan etika profesional dalam menyusun media promosi. Dari 4 CPMK yang ada, maka diturunkan menjadi 6 sub CPMK, yaitu 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar periklanan, komunikasi pemasaran, strategi STP, serta proses perancangan media promosi sebagai dasar penyusunan strategi komunikasi visual. 2. Mahasiswa mampu menyusun perancangan konten kreatif melalui mind mapping, konten kalender, caption, hashtag, dan pemilihan jenis konten sesuai karakteristik target audience. 3. Mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip dasar komunikasi visual dalam penyusunan konsep media promosi dan identitas visual menggunakan perangkat desain digital. 4. Mahasiswa mampu menyusun konsep storytelling dan storyboard sebagai dasar perancangan konten video promosi untuk media sosial. 5. Mahasiswa mampu menganalisis efektivitas media promosi digital berdasarkan tren konten, engagement, insight, dan peluang monetisasi pada media sosial. Yang terakhir, sub CPMK 6, mahasiswa mampu mempresentasikan dan mengevaluasi konsep media promosi secara profesional dengan menunjukkan kemampuan komunikasi, kerjasama, tanggung jawab, dan etika. Dari 6 sub CPMK yang ada, diturunkan lagi menjadi 14 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama, mahasiswa akan membuat kontrak pembelajaran selama 1 semester ke depan, serta mahasiswa akan mempelajari dasar-dasar terkait pengantar periklanan. Pertemuan kedua, mahasiswa mempelajari tentang komunikasi pemasaran dan STP. Pada pertemuan ketiga, mahasiswa akan mempelajari bagaimana cara menyusun mind mapping dan pembuatan konten kalender. Di pertemuan keempat, mahasiswa mempelajari tentang jenis-jenis split image. Pertemuan kelima, copywriting dan jenis konten. Pertemuan keenam, prinsip desain komunikasi visual. Pertemuan ketujuh, mahasiswa mempelajari tentang corporate identity. Setelah pertemuan 7 selesai, mahasiswa memasuki pertemuan 8 yang dilakukan dengan ujian tengah semester. Lalu, dilanjutkan dengan pertemuan ke-9, yaitu storytelling. Pertemuan ke-10, mahasiswa mempelajari tentang storyboard dan shortlist. Pertemuan 11, video promosi sosial media. Pertemuan 12, mahasiswa mempelajari tentang insight dan engagement. Pertemuan 13, mahasiswa mempelajari tentang monetisasi konten digital. Pertemuan 14, presentasi, proposal, media promosi, dan evaluasi kelompok. Pertemuan 15, refleksi serta review mata kuliah dan persiapan untuk UAS. Lalu, pertemuan yang terakhir adalah ujian akhir semester. Pada mata kuliah ini terdapat beberapa pembagian bobot nilai, di antaranya 5% untuk absensi, 15% untuk keaktifan di kelas, 20% untuk tugas di kelas, 25% untuk ujian tengah semester, dan 35% untuk ujian akhir semester. Sebagai gambaran kegiatan mata kuliah periklanan desain media promosi, mari bersama-sama kita saksikan video pembelajaran yang telah saya buat bersama teman-teman mahasiswa. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Wah, masih semangat ya. Oke, nah sebelum memulai pertemuan hari ini seperti biasa kita akan absen dulu. Jadi mohon untuk teman-teman siapkan HP-nya karena kita akan barcode ya.
Oke, boleh absennya dipersilahkan. Sebentar. Ya, sambil di-scan. Kalau ada yang error boleh kasih tahu saya ya. Udah? Oke, ditunggu. Oke, nggak apa-apa. Udah ya. Yang sebelah sana kelihatan nggak? Bisa? Oke. Nah, teman-teman, hari ini kita masuk pertemuan baru ya. Sebelum kita masuk ke pertemuan split image kan materi minggu ini nih. Kita akan recall di minggu lalu. Siapa yang ingat materi apa sih kita minggu lalu? Mind mapping dan konten kalender. Oke. Nggak apa-apa, kayaknya udah agak-agak lupa. Oke. Nah, untuk merecall nih, untuk mengingat-ingat lagi materi kita minggu lalu, saya akan kasih kalian beberapa pertanyaan terkait ini. Oke, di sini apa perbedaan mind mapping dan konten kalender? Oke, Zia, tadi kan saya tanya perbedaan mind mapping dan konten kalender. Apa sih yang masih inget, yang masih nempel di pemikiran kamu tuh terkait konten kalender dan mind mapping? Oke Bu, untuk mind mapping itu alat untuk mencari dan menyusun ide. Dan kalau untuk konten kalender, alat untuk mengatur jadwal dan pelaksanaan publikasi konten Bu. Alat untuk mencari ide dan untuk publikasi konten. Iya. Oke, makasih Zia atas jawabannya. Benar ya tadi teman-teman ya. Jadi mind mapping itu adalah cara kalian untuk mencari ide. Jadi pertama mind mapping itu untuk breakdown idenya. Konten kalender itu untuk dijadwalkan kapan publish-nya. Ya, penjadwalan. Jadi ingat 2 poin itu. Breakdown dan penjadwalan. Oke. Tadi nyambung dari konten kalender, teman-teman. Pertanyaan kedua. Di konten kalender tuh isinya apa aja sih? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Oke, Askia, tadi apa sih yang ada di konten kalender? Oke, kalau yang ada di konten kalender itu ada konsep konten, ada copywriting, ada hari, tanggal, jam, approval, sama status. Oke. Konsep konten, copywriting, hari, tanggal, jam, dan status ya? Ya. Oke, tadi betul ya teman-teman ya dari Askia bahwa konten kalender itu ya isinya konsep, script, approval, terus kapan waktu posting dan lain-lain. Ya. Cuma tadi ada ke-mention nih sama Askia, copywriting. Apa sih sebenarnya copywriting itu? Ada yang masih ingat nggak? Silakan. Oke, di depan ya, Vito, silakan. Oke, Vito, tadi kan sempat di-mention Askia tuh tentang copywriting. Apa sih yang kamu ketahui tentang copywriting? Jadi bagian di konten kalender yang banyak kata-katanya Bu, seperti hook, script, hashtag, dan juga caption. Oke, hook, script, hashtag, dan caption. Yang dikata-katain ya pokoknya. Iya, betul Bu. Betul nggak teman-teman? Oke, applause buat Vito ya. Oke teman-teman, tadi kita udah pemanasan terkait mind mapping dan konten kalender ya. Nah sekarang kita akan masuk split image. Sebenarnya apa sih yang akan kalian pelajari dan apa sih yang akan kalian dapat tentang split image? Itu ada di sini ya. Pertama, kalian itu akan mendapatkan gimana sih cara membreakdown atau menguasai konsep dari media komunikasi pemasaran, baik secara digital ya di sini. Dengan cara apa? Yang akan kita pelajari hari ini, kita akan membreakdown tentang konsep yang pertama adalah media promosi. Ya, nanti kita akan belajar melalui media promosi dan promosinya di mana? Di Instagram. Ya, jadi kita akan fokus ke platform Instagram. Berikutnya kita akan juga belajar tentang sedikit banyak membahas desain. Ya, setelah itu baru kita akan mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing dan mengetahui keterbatasan dari media komunikasi dan media promosi yang akan kita pelajari. Oke, jadi itu adalah capaian untuk hari ini. Udah siap belajar hari ini? Siap. Oke. Kita masuk ke split image ya. Sebelum kita mulai, apa sih yang dimaksud dengan split image? Gambar yang dipisah-pisah. Gambar yang dibagi-bagi. Gambar yang dikelompokkan, gambar yang dipisah tapi satu. Intinya apa berarti? Gambar yang
Dipisah-pisah, dibagi-bagi, digabungkan. Ya. Oke. Berarti kalian udah tahu ya sebenarnya itu apa? Tadi kan kalian bilang gambar yang dipisah-pisah, gambar yang dipotong-potong. Betul, itu semua betul. Ada yang dipisah-pisah, ada yang dipotong-potong. Tapi kita semua bagi itu secara dua. Garis besar itu ada dua. Ada puzzle dan carousel. Ya, jadi hari ini kita fokus di bagian puzzle dan carousel. Yang pertama puzzle, ya, seperti namanya teman-teman, puzzle. Jadi dia adalah bongkahan-bongkahan yang terpisah. Nah, kalau kalian lihat puzzle itu tampak depan atau tampak panjang? Tampak depan kan? Pernah main puzzle kan? Itu yang akan kita pelajari. Seperti apa? Seperti ini teman-teman. Ya, kalau kalian lihat, ini sih kotak-kotak aja ya, nggak ada lengkung-lengkungnya kayak puzzle kalian waktu kecil, ya kan? Tapi kalian lihat, kalian rasakan bahwa sebenarnya di Instagram ini adalah postingan yang berbeda-beda di setiap uploadnya, di setiap kontennya. Puzzle itu adalah teknik mengatur gambar. Berdasarkan apa? Berdasarkan grid dari feed di Instagram, ya. Sampai sini nangkep? Nangkep ya. Nah, jadi teman-teman, di sini ada namanya content feed. Jadi berapa sih ukuran konten yang harus kita buat kalau misalnya kita mau bikin 9 konten secara bersama-sama atau puzzle ya. Yang perlu kalian ingat, konten feed itu sekarang agak panjang seperti ini kan? Konten Instagramnya. Ada yang pernah main Instagram zaman pernah main kan? Ini 1:1 square. Nah, sekarang konten Instagram itu panjang. Berapa banding berapa? 4-nya di samping atau di bawah? Di bawah, ya. 4-nya di bawah, 5-nya di atas. Oke. Resolusinya berapa? 1080 1350 ya? 1350. Jadi kalau kalian pengen bikin konten yang berhubungan, kalian harus bikin yang panjang seperti ini. Ketika kalian punya misalnya ini ukuran 1 feed Instagram ya. Misalnya ini feed Instagram. 1 feed Instagram. Terus kalian nggak sengaja bikin konten itu 1:1. Square, kotak. Jadi tetap masuk konten kalian sekotak gini ya. Tapi sininya akan hitam teman-teman. Nah, sini akan hitam. Jadi misalnya kan kalau puzzle itu dia nggak berhubungannya cuma ke samping ya. Sama konten sebelumnya. Bu, kan tapi dia nyambung konten sebelumnya. Iya, dia akan nyambung nih. Misalnya tadi si garis itu akan nyambung ke konten sebelumnya. Tapi untuk konten di bawahnya kan dia hubungannya atas bawah ya teman-teman ya. Dia itu nggak akan nyambung karena di sininya hitam, ya. Jadi untuk konten puzzle harus diperhatikan bahwa ini ukuran harus sesuai, ya. Apakah kalian pakai 4:5 itu skala perbandingannya ya, atau kalian pakai yang pixel 1080 kali 1350. Oke, ini tadi ukuran di konten puzzle ya. Jadi kalian tinggal ukur kali 3 ke bawah kali 3 ke samping. Jadi ukurannya berapa? Seperti itu. Nah, berikutnya kita akan masuk ke konten carousel. Oke, tadi kalau puzzle itu kan tampilannya keseluruhan ya teman-teman ya. 1 gambar besar yang isinya minimal 9 konten, 3 konten, 6 konten. Nah, kalau carousel, apa yang kalian tahu? Ke samping, swipe ya. Pernah nggak, ini saya hapus dulu. Kalian melihat satu konten nih, misalnya konten IG kayak gini, tapi di sininya ada titik. Ya, pernah kan? Ini adalah ciri khas dari carousel. Jadi yang tadi kalian bilang bahwa konten ini tuh bisa digeser-geser, konten ini tuh panjang bu, konten ini tuh tersambung bu semuanya, betul. Ya, jadi konten carousel itu adalah ketika kontennya bisa digeser-geser dan panjang. Ya, nah di sini kita akan mempelajari terkait bikin template dengan Canva-nya ya. Jadi tipe-tipe carousel itu yang hari ini kita pelajari ada 8. Untuk yang pertama ini adalah
seamless panoramic carousel. Ya, seamless panoramic carousel. Jadi ciri khas dari seamless panoramic carousel ini adalah konten yang kalian buat itu bisa digeser terus tanpa putus, tanpa garis. Kalau tadi kita udah punya panoramik sama modular grid layout, ada lagi quotes, teman-teman. Pernah ngeliat nggak di IG ada yang pakai konten tapi cuma kata-kata? Pernah ya. Itu namanya quotes ya, kayak motivasi hidup, mau bahasa Inggris, mau bahasa Indonesia, atau bahkan kata-kata yang sarkastik gitu ya. Jadi mengingat ini adalah konten quotes ya, yang harus kalian pertahankan itu adalah kata-katanya. Yang harus dominan itu adalah kata-katanya. Nah, berikutnya scrapbook. Mungkin kalau kalian, Bu, scrapbook bukannya crafting ya? Betul. Mungkin teman-teman suka bikin mading dulu waktu sekolah, ya kan? Teman-teman suka clipping dan lain-lain. Journaling, betul ya. Itu kan kebiasaan-kebiasaan kita yang di rumah kita lakukan secara manual. Cuma di sini kita bisa digitalkan semua, teman-teman. Kita bisa jadikan konsep carousel. Tadi kalau kita udah punya 4 style, 4 tipe, sekarang ada 2 lagi, teman-teman. Yang paling aman, yang paling banyak dipakai, yaitu minimalis dan colorful. Ya, kalau kalian lihat 2 item ini, kerasa banget kan kontrasnya, bedanya. Nah, ini adalah konten paling aman dengan style paling aman kalau kalian pengen punya viewers yang banyak. Yang minimalis, tuh semuanya tulisannya rapih, gambarnya udah tertata. Kalau misalnya pengen yang sedikit agak ekspresionis, pengen agak lebih mengeluarkan jiwa seninya, warna-warninya, colorful dari jiwanya, hidupnya gitu, kalian bisa pakai yang colorful atau playful. Kalau tadi itu adalah style paling aman, yang sekarang ini lawannya tadi yang quotes. Kalau quotes kita 70% sampai 80% itu kan kata-kata, tulisan ya. Tapi kalau di image focus, teman-teman, ini adalah yang paling besar itu gambar. Jadi, Bu, bedanya sama seamless itu apa? Seamless itu bisa balance antara gambar dan teks. Atau gambar aja atau teks aja gitu misalnya. Balance tapi semuanya. Tapi ketika ke image focus, tetap yang dominan itu adalah gambar ya. Semuanya ini gambar-gambar yang cukup besar, 70-80%. Jadi tolong dibedakan nanti antara yang quotes dan yang infografis. Jangan sampai ketukar. Oke, sampai sini. Dari 8 tipe style ini, style carousel, ada yang ingin ditanyakan nggak? Boleh? Oke, waduh, ada Alena sama siapa? Ada Alena sama Amel. Oke, siapa dulu tadi? Amel dulu ya? Oke, Amel. Apa Amel pertanyaannya? Nih Bu, kalau dalam pembuatan carousel itu kita lebih baik satuan atau langsung berderet aja? Satuan bikin kontennya ya? Iya. Atau langsung berderet? Oke. Ini kan berarti halaman per halamannya tuh horizontal ya? Dari atas ke bawah. Tapi ketika ditata secara carousel, ketika satu deret nih semuanya, itu suka ada yang nggak nyambung, teman-teman, di sininya. Harusnya nempel di sini, ini malah di atasnya. Kayak gitu. Jadi miss kalau kita bikinnya satuan seperti ini. Emang nggak ada hacknya, Bu? Ada. Jadi kita bisa copy ini ke sini. Kita copy ini ke sini. Jadi misalnya, ini putusnya di sini, berarti kita nyambung lagi ke sini. Nah, daripada kalian bikin hack seperti ini, bikin 2 kali, mending kalian bikin satu konten. Misalnya ini konten kalian bikin aja langsung, kalian tentukan aja halamannya. Nih, kalian udah punya konsep kayak tadi. Untuk apa sih kita bikin konten kalender di awal? Untuk tahu ini, konten kita di hari Kamis misalnya akan upload konten apa, berapa banyak halamannya, udah dipikirkan dari awal. Jadi enaknya, ternyata perlu bikin konten carousel. Kontennya ini ada 5 slide misalnya, atau ada 4 slide. Kita tahu, jadi kita udah punya ukuran. Tadi berapa tuh? 1080 ya, sama 1350. Tinggal dikali aja, berarti di sini 1350 kali ini kali 4 atau 5 kali. Seperti itu ya. Jadi tipsnya apa? Bikinlah secara nyambung ke samping. Tadi kan kita sudah belajar nih terkait carousel dan puzzle.
Selama ini tools yang kalian pakai apa? Canva. Itu tools paling mudah ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat slide ini. Nah, tadi saya juga tanya, ada nggak sih teman-teman yang pakai Adobe? Ada, keren. Ada, dia bisa, tapi memang agak lebih susah dari Canva. Ya, ini kalau kalian bosen atau jenuh atau misalnya kalian pengen explore aplikasi lain, kalian bisa coba beberapa aplikasi ini kayak Recraft, Mockfollow dan Proto ID. Ya, ini aplikasi-aplikasi ini bisa kalian coba buat bikin konten puzzle ataupun carousel. Ya, dan ini slide terakhir teman-teman ya. Sebelum kita mengakhiri kelas ini, seperti biasa teman-teman, buat apa saya jelasin dari tadi, saya kasih tahu aplikasinya, biar kalian bisa iseng, bisa coba ya. Walaupun memang di tugas ini nggak ada tentang aplikasinya ya. Aplikasi itu buat bekal kalian aja, kalau kalian pengen coba-coba, seperti itu. Nah, di sini, di pertemuan ini akan ada sedikit tugas tentang kalian cari satu contoh image, puzzle, dan satu carousel. Dari siapa? Dari siapapun, boleh brand, boleh influencer, boleh artis, atau siapapun akun di Instagram, nggak harus blue tick ya, nggak harus yang verified warna biru, kalian pilih itu, kalian analisa. Ya, di sini untuk apa sih? Untuk mengukur analisa, apa kemampuan analisa konsep kalian terkait puzzle dan carousel. Oke, deadline-nya 3 hari. Udah, kalau sekarang hari Kamis, 3 hari apa? Enggak, ya nggak seminggu. 3 hari, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oke, sampai Minggu ya. Jam 16.00. Perhatikan, hari Minggu 16.00, bukan 2359. Ya, kumpulkan sesuai formatnya, yaitu PDF. Pengumpulannya di Google Drive. Oke, jelas? Jelas. Oke, kenapa Lena? Ini tugasnya sendiri atau kelompok? Sendiri atau kelompoknya sendiri? Ini kan satu, ya. Oke. Satu. Jadi saya pengen tahu sebenarnya siapa sih idola kalian atau brand yang kalian kagumi, brand yang kalian follow, yang kalian kepoin gitu. Bagus nggak sih kontennya? Kita bisa saling belajar bareng-bareng ya. Jadi semakin banyak konten yang dikumpulkan, semakin banyak kita menganalisanya. Nanti itu akan kita bahas di minggu depan ya teman-teman ya. Semua brand-brand dari kalian akan saya show up, saya tampilkan di sini. Saya akan kasih tahu mana yang carousel, mana yang puzzle. Dan saya akan pilih konten yang terbaik. Bukan punya kalian ya, maksudnya dari yang kalian ajukan, siapa sih yang proper untuk dicontoh, proper yang untuk dijadikan acuan. Seperti itu, oke? Jelas ya? Tadi hari ini kita udah belajar split image ya. Split image itu ada puzzle dan carousel. Itu bekal kita hari ini untuk masuk ke minggu depan. Ingat, di setiap minggu kemampuan kita akan terus naik selevel. Hari ini masih enteng, hari ini masih terkait puzzle dan carousel. Minggu depan kita ada 3 topik teman-teman. Dan udah mulai masuk ke desainnya. Ya. Kalau tadi kita punya wadahnya, kita punya nampannya, besok kita mulai isi nampannya pakai apa-apa, ya. Di minggu depan kita akan belajar prinsip desain, prinsip warna, sama tipografi. 3 materi itu kita akan jadikan satu dan itu akan kita bahas di minggu depan. Oke, ya sekian teman-teman untuk pertemuan hari ini. Cukup panjang ya. Hari ini materinya apa yang kita pelajari? Carousel dan puzzle. Mohon diingat-ingat ya. Karena carousel dan puzzle adalah bekal kita untuk di pertemuan minggu depan. Oke, sebelum mengakhiri kelas ini ada pertanyaan terakhir yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Cukup ya? Jelas, oke. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kelas untuk hari ini saya tutup sampai sini. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video aspek-aspek yang telah saya terapkan dalam pembelajaran. Melalui sertifikasi dosen ini, saya berharap agar dapat terus meningkatkan kualitas Tridharma Perguruan Tinggi yang saya lakukan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.